Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 29 Juli 2024, yaitu hari trading ke-130. Kita ada 6 alertnya. Luar biasa ya, hiasingnya pada naiknya tipis aja ini. Baik. Berhubung nanti ada timnas, Bapak Ibu, kita akan cepat kali ini. Semoga tetap bisa mengcover ya, karena timnas kita final, walaupun AFF U19. Oke, ini dia Bapak Ibu trading snapshot. Kita lihat pagi-pagi dia ada opening gap up, nggak salah dia tutup lalu sempat merah. Pre-closingnya tidak ada apa-apa, lalu dia tutupnya hanya 0,01. Ini nanti terdampak ke rotasi bintang ya. Kalau kita begini bentuknya, bisa kita simpulkan nanti rotasi bintang ini umumnya hampir murni karena pergerakan sektoralnya atau sahamnya. Karena indeksnya hanya 0,01%, kecil sekali. Kita lihat net foreign-nya 42, tetap net foreign-nya ini. Saya tidak dapat big-nya ya, top 5 top 5 buy, top 5 sell-nya karena agak lama keluarnya. Ini saya ambil dari server juga ini. Mudah-mudahan tidak salah ya catatannya. Trading value-nya sekitar 10,3 triliun ya. Ini mungkin pas rata-rata 10 triliunnya di rata-ratanya 10,3 triliun. Kalau kita ambil rata-rata, kalau di atas 10 kita hitung besar, kalau di bawah 10 triliun hitung kecil. Nah, ini sedikit saja di atas 10 triliun. Oke, setup penopangnya basic material tampaknya bergerak hari ini, financial juga, lalu cyclical. Ini dia alertnya Bapak Ibu, mulai dari auto. Jadi auto ini sebelum-sebelumnya sudah diintai oleh saya. Sebelumnya saya pasang trading plan untuk Dharma, tapi karena nggak dapat-dapat, saya bikin begitu auto ini ledakan volume, saya bikin, tapi tidak banyak ya, tidak banyak. Baru alert lah sekarang dia. Lalu ada Pawon, Bevin, Gatra, BRPT, Raja. Nanti dengan keterbatasan waktu, mudah-mudahan kita bisa bahas ya. Karena ada timnas ini Bapak Ibu. Kalau saham itu masih ada hari besok, masih lusa. Ya timnas final tahun ini, event ini hanya sekali ini saja. Kalau eventnya tahun depan, pemainnya udah beda lagi, eventnya udah beda lagi ya. Oke, alert ini terkirim secara sequential Bapak Ibu. Jangan lihat ini ada waktunya nih, alertnya ini memang benar-benar auto ini pertama kali, yang pertama dia keluar. Ya, yang pertama habis itu ada Pawon jam 10.11 dan berikutnya terakhir ada Raja. Oke, dia terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu bisa akses nanti. Juga Bapak Ibu bisa terima ya. Nanti kalau Bapak Ibu akses robotnya, besok kalau ada alert Bapak Ibu akan terima secara sekuensial berdasarkan intraday ya. Jadi selama market buka dia akan terkirim berdasarkan waktunya. Oke, bisa akses robotnya ada di deskripsi video. Silakan Bapak Ibu akses. Lalu ada juga Bapak Ibu bisa scan QR itu alamat Telegram botnya. Untuk Telegram channel Bapak Ibu bisa join karena saya biasanya update atau posting di sinilah sesuatu kalau ada riset atau ada reminder, saya postingnya di Telegram channel. Silakan bergabung. Websitenya dan sosial medianya silakan di-follow, insya Allah akan saya fallback. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, silahkan di-subscribe dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang pertanyaan, boleh di-submit di sana, komentar dan sebagainya. Terima kasih sebelumnya. Disclaimer-nya silahkan dibaca ya. Karena ada timnas, saya akan persingkat saja. Oke, alhamdulillah kemarin kita sudah berhasil untuk melaksanakan workshop trading as a business batch 32. Alhamdulillah 7 orang ya. Jadi tidak sesak amat lah. Jadi masih bisa kita 7 orang, pertanyaan diskusi juga berjalan lancar, semua materi tersampaikan. Mudah-mudahan peserta kemarinnya ikut workshop trading as business batch 32 mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi tahu bagaimana nih trading kita sebaiknya. Nah, untuk batch 33 insya Allah tanggal 1 hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 kita akan ada ini tambahan juga menjadi 8 karena ada yang sudah pernah ikut workshop batch berapa ya di bawah 20 lalu dia ingin ngajak istrinya mau ikut belajar workshop, lalu ada adik kelas saya kuliah dulu juga ikut juga nanya, "Bang, boleh ikut workshop nggak?" "Oh, boleh lah," gitu. Geofisik juga boleh. Setelah itu workshopnya akan lanjut ke level advance ya Bapak Ibu untuk volume price analysis dan white curve structure. Jadi white curve method. Jadi Bapak Ibu nanti kita juga standarnya adalah 6 orang aja, tidak usah banyak-banyak. Tapi kalau ada lebih sedikit 1, 2 itu nggak apa-apa lah, masih bisa
daripada menunggu lagi mungkin 6 bulan lagi baru diadakan atau 4 bulan lagi diadakan. Kalau memang bisa, silahkan Bapak Ibu. Ini untuk volume price analysis yang kelas advance yang berminat belajar Wyckoff method, bisa Bapak Ibu mendaftar karena sudah dibuka. Memang jalurnya sebaiknya belajar trading as a business dulu, baru nyambung ke volume price analysis. Tapi kemarin ada yang komentar, Pak, saya sudah 8 tahun, 10 tahun di pasar saham, saya mau belajar volume price analysis. Nggak enak juga kalau, nggak elok juga ya kalau dibilang tidak boleh, ya silahkan saja. Nanti kalau mau lompat langsung, silahkan. Oke, silahkan Bapak Ibu yang berminat untuk volume price analysis. Kalau mau workshop trading as business, juga bisa lah 1-2 kursi lagi kita tambahkan daripada menunggu 4 bulan lagi atau 6 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Ya, final hari ini Bapak Ibu jam 19.30, maka kita akan percepat aja after market close kita. Sekarang kita akan pindah ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini akses Telegram botnya atau scan QR saja ini logonya, nanti dia akan memberikan QR-nya untuk memberikan logo ke alamat Telegramnya. Baik Bapak Ibu, jadi kita akan percepat saja seperti biasa. Apa yang kita lakukan di after market close, pertama yang kita lakukan adalah kita ketik alertnya untuk mengecek ya. Jadi alert robot ini adalah dia menggunakan algoritma deep learning. Dia walaupun sudah ada alert, jangan langsung beli. Jadi tadi ada bilang alert auto, terus agak turun kalau nggak salah. Terus ada yang bilang ini alertnya pagi-pagi keluar tapi turun lagi, ya nggak apa-apa, mungkin dia akan ditarik naik lagi. Ternyata kalau nggak salah naiknya lumayan juga auto ini. Oke, jadi ada 6 Bapak Ibu, tentu kita karena ada bola kita bahas singkat semuanya. Kalau ada waktu kita akan bahas detail. Sekarang kita lihat dulu, selain alert biasanya kita akan cek rekom ya Bapak Ibu. Jadi kan banyak nih ya. Jadi kita biasanya yang kita cari ada saham yang muncul di alert robot, big data analysis, di rekom, end of the data, ledakan volume. Kita cek dengan rekom. Oke, setelah kita cek alert, biasanya kita screening dulu saham yang menarik. Ya, ada Akra, bearish, auto ya keluar ya Bapak Ibu. Raja juga nih keluar, Cepin weakness. Lalu kita lihat Harta, Sell, Bevin ada alert, Raja juga ada alert. Lalu kita lihat di sini, ini adalah candle pattern, price action, Bapak Ibu. Bevin ada di situ dia. SMA, Bullish Harami, SMGR, bearish engulfing ya Bapak Ibu. Auto, Rocket Jet. Lalu Auto, PWS, keluar lagi Auto, ini menarik nih. Auto, Golden Cross, wah menarik nih. Dia break dia, mungkin the best time for buying ini ya Bapak Ibu ya. Auto, nanti kita akan bahas auto. Kita lihat ledakan volume, SCR Boom. Jadi Bevin, DSSA, Panin ya nih. PN ini saham apa ya Bapak Ibu? Oke, kita screening lagi SCR Extreme. Untuk daily speedometer. Jadi untuk hari ini saham-saham yang berada di zona ekstrim fear itu ada 10, ada 11 ya, karena hitungnya mulai 0. Lalu extreme fear, ada berapa nih extreme fear? Ada 14. Unilever sudah extreme fear nih. Ini nggak tahu nih perusahaannya kok. Dulu digadang-gadang saya ingat waktu kuliahnya Pak Lo Keng Hong dia bilang belilah saham kalau kita mau pakai gosok gigi aktivitas sehari-hari, bangun tidur kita menggosok gigi, kita pakai produknya, kayak gitu-gitulah. Nah, tapi pada waktu itu memang menjajahnya Unilever, sekarang udah extreme fear. Oke nih, kalau mau extreme grade, Bapak Ibu punya saham-saham yang extreme grade ini hati-hati, dia mungkin harus sell on strength. Kita lihat W extreme. Kita cek yang weekly-nya. Yang gudang garam sudah fair ya weekly-nya, ngeri juga nih. MYO juga, SMCB, Doit, Extreme Grid weekly-nya, tapi dia belum turun-turun nih. Luar biasa nih, mungkin sekali turun di dalam. Oke, sekarang kita akan cek dengan SCR Panic. Ini kita mencari saham-saham yang habis panic terbit lahop, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa cek dari saham yang alert. Bevin ada ya, mungkin dia habis panic terbit lahop. Lalu apalagi saham yang alert dia berada di zona panic. Oh, MBMA panic ya. Martika Baterai. Lalu kita lihat Raja panic. Mungkin dia habis panic terbit lahop.
Dia ada alert tapi berhasil di panic. Mungkin ini baru mau bergerak dari panic. Kalau Unilever mungkin dari panic bertambah panic ya. Jadi gitu. Jangan terjebak juga. Screen ini kita cari sahamnya dia kalau dia alert. Lalu kita cek berada di panic. Mungkin ini adalah habis panic terlebih dahulu. Lalu kita lihat SCR Hope. Nah, ini saham-saham yang berada di zona Hope. Harapan kita dari Hope dia bergerak ke zona Grid. Adaro Hope, Era Hope, Goto, Saratoga Hope. Ini bisa diperhatikan nih Saratoga. Baik Bapak Ibu, silahkan untuk screening saham lainnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Kita akan langsung membahas VPA, Speedo dulu. Speedo Composite. Apakah grid dia ya? Kemarin sempat ke netral, sekarang balik lagi ke grid. Karena weekly-nya dia berada di grid. Apa artinya grid? Artinya demand-nya lebih besar daripada supply saat ini. Kita lihat dengan Speedo Composite. Kita lihat weekly-nya. Kemarin menyatakan dia masih zona grid. Ya, berarti kemarin turun itu hanya untuk koreksi saja. Dia sekarang mulai mengikuti weekly-nya. Mudah-mudahan bertahan ya Bapak Ibu. Cukup lama ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bentuk dulu a new high. Grid. Oke, sekarang kita akan lihat dengan Star C0. Nah, rotasi sektoral dengan pusat rotasi adalah komposit. Kita perlu ingat kompositnya naiknya hanya 0,01 ya. Jadi benar-benar dipengaruhi dikendalikan atau dominasi oleh pergerakan sektornya. Indeks sektornya ya Bapak. Ini IDX Industri dia tampaknya ada sedikit saja penguatan, IDX Trend tampak melemah, finance secara relatif dia panik kemarin tapi terjadi deselerasi jarak antar bintangnya memendek. Jadi mungkin dia sebagai pendorongnya. Properti sudah melemah ya, berbalik arah ya properti, hati-hati. Tekno ini secara relatif dia momentumnya meningkat tapi power price-nya tegak-tegak aja nih, nggak ada. Infra melemah Bapak Ibu, kesehatan malah menguat. Basic jatuh. Padahal faktor penggerak ya Bapak Ibu, nggak tahu nih kenapa. Oke, itu mungkin volumenya kali, nggak tahu. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Sekarang kita lihat chart volume price untuk composite, tapi dengan catatan volumenya masih hari Senin. Karena volumenya masih hari Senin, tentu dia low ya, tentu dia low. Lihat ini dia volumenya pasti low dan ini anomalinya pasti dia tidak ada sinyal. Ngapain dia kasih sinyal kalau volume price-nya volumenya tidak valid? Volumenya low, kita tidak bisa analisa volume price. Kita hanya lihat price-nya saja, volumenya tidak bisa. Dia masih berada di zona ini inside bar atau outside bar lah, apalah namanya ini Bapak Ibu. Tinggal dia break atas atau break bawah. Jadi dia ranging sedikit. Ini seperti menunggu sesuatu mungkin nanti ya. Oke. Itu saja. Ininya akan tampak tidak susah terbaca karena masih hari Senin. Volumenya kecil sekali. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Saya rasa tidak banyak perubahan dari hari Sabtu saat kemarin karena ini masih hari Senin ya. Jadi dia masih berada zona supply and demand sejak sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, hampir 4 bulan juga ini. 3 bulan lah, 3 bulan 1 hari, 3 minggu 1 hari, hampir 1 bulan. Dia berada di zona ini disebut dengan zona supply and demand. Jadi ada supply-nya di sana, ada demand-nya. Begitu naik ke atas, supply-nya masuk. Begitu dia coba tekan ke bawah, demand-nya masuk. Oke, itu saja. Kalau kita lihat di weekly nanti akan lebih jelas di VB daily. Kita lihat sekarang, lihat volume price dulu untuk daily composite. Nah, jadi benar-benar dia bolak-balik ya. Jadi di sini ada gap karena mungkin belum tutup ini Bapak Ibu. Jadi dia masih naik ke atas, pengen nutup dulu. Berbahaya kalau dia tutup jebol ke bawah, ngejar yang bawah ya Bapak. Ini ada supply-nya, ada demand. Ya ini ada gap-nya, ini ada supply and demand. Hari ini walaupun dia 10 triliun, tampaknya di bawah rata-rata ya. Volumenya sinyal tidak ada, less than average untuk hari ini. Semuanya di bawah rata-rata. Jadi kalau candlenya merah, ternyata di bawah rata-rata dia ya, tidak ada yang penggerak signifikan, masih sama-sama saja. Belum ada sesuatu yang signifikan. Kalau mau main cepat, mau sell on strength berapa lot, berapa dapat profit berapa pun, yang penting bisa dimanfaatin. Kalau dia turun ke bawah, kita buy dulu di sinilah.
Sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Berarti mungkin menunggu the Fed, nunggu sesuatu. Kalau dia menunggu sesuatu ini biasanya dia bergerak ranging di zona supply and demand. Ini kelihatan sekali di bawah ini ada supply and demand-nya ini. Ya, ini adalah strong. Ini ada strong demand di bawah ini. Ini adalah sekarang strong supply di atasnya. Dia pas berhenti di batas supply and demand nih. Candle yang panjang ini karena pas berhenti disebut supply and demand. Tapi di sini ada gap. Ini ada demand zone. Ini ada demand zone. Ini kelihatannya. Dan saya sudah posting di Telegram channel. Oh ya Bapak Ibu jangan lupa join Telegram channelnya. Ya ini kemarin saya tanggal 19 Juli sudah bikin untuk analisa saham ledakan volume ya Bapak Ibu. Di situ dia Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bikin begini saya ingatkan di sini untuk dilihat kembali ya. Tanggal 19 saya bikinnya, alertnya keluar sekarang. Oke, sekarang kita akan lihat analisa ini ya. Alertnya Bapak Ibu, kita mulai dengan PVM Auto, Pawon, Bevin, GTRA. Ini GTRA ini sama apa ya? BRPT, Raja. Oke, mari kita lihat bagaimana sih volatilitas mereka untuk data setahun. Compare dengan composite dan return mereka ya. Oke, untuk data 12 bulan ya trailing, Bapak Ibu bisa lihat Gatra ini termasuk yang volatile. Jadi dia sempat volatile sekali, absolutely dalam, panic, segala macam, rangingnya besar. Lalu dia minus ya Bapak Ibu, berlawanan dengan BRPT. Walaupun BRPT termasuk yang cukup volatile juga nih saham. Jadi Pawon ini yang paling tidak kemana-mana dalam 12 bulan nih. Dia situ-situ aja, dikit-dikit saya geraknya kelihatannya. Jadi ke Bapak Ibu kalau mau nge-swing ya pilih BRPT atau Gatra. Kalau Pawon harus super sabar, karena dia nggak bergerak nih. Oke, sekarang kita cek korelasinya. Portfolio correlation map, kita copy saja biar tidak salah ketik. Ya, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan portofolio Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Untuk data 12 bulan, Bapak Ibu bisa lihat, ini kalau punya auto jangan beli Raja karena korelasinya tinggi. Tapi kalau punya auto boleh beli BRPT atau Bevin. Oke, Bapak Ibu, karena kita punya korelasinya di sini. Kalau punya BRPT boleh beli Raja, boleh beli Pawon, boleh beli Gatra. Oke, itu dia korelasinya Bapak Ibu, silahkan dicek, amati kalau Bapak Ibu mau beli auto dan di portofolinya pastikan belum punya Pawon atau Raja ya. Ya, Gatra masih boleh lah, GTRA masih boleh, tapi lot size-nya dikecilin. Ini kita bahas detail di dalam workshop kemarin. Tutorialnya juga ada kalau nggak salah masih. Oke, sekarang kita bahas auto ya Bapak Ibu. Alert auto. Alert auto. Auto ini hampir sebulan. Mau dibilang fresh boleh lah ya Bapak Ibu. Atau pas ya, pas sebulan. Atau memang sebelumnya kita lihat nih tanggal 28 itu alertnya bottoming atau sempat bentuk low dulu. Kita cek dengan Speedo auto. Dia baru masuk nih Kompas 100 ya. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Astra Auto nih kan Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan Speedo Auto. Nah, kalau weekly-nya bagaimana? Apakah netral? Oh, grid juga. Artinya sudah kuat juga ini Bapak Ibu. Weekly-nya juga sudah grid. Artinya dua-duanya demand-nya lebih besar daripada supply. Secara teori, hukum Wyckoff keberapa lupa saya. Hukum pertama mungkin. Kalau demand lebih besar pada supply, maka harga saham akan naik. Nah, Bapak Ibu yang berminat nanti belajar Wyckoff, volume price analysis, ikutinlah itu workshopnya, volume price analysis. Oke, sekarang kita akan lihat dengan Star Auto. Bagaimana rotasi saham auto relatif terhadap pergerakan komposit. Kompositnya dengan catatan dia hanya 0,01. Sektoralnya melemah ya Bapak Ibu. Relatif terhadap komposit. Berarti minus dia. Sementara autonya zigzag-zigzag. Dia menguat hari ini di zona grid. Karena dia bolak-balik begini. Mau nggak mau kita harus netralkan atau lihat weekly-nya supaya tidak terlalu volatile. Kita lihat dengan Star Auto. Harusnya sudah ada ini. Bagus sekali auto. Dia disebut dengan habis panik terbitlah hope ya. Walaupun masih hari pertama dia masih bisa bergerak nih sampai hari Jumat. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir dia sudah habis panik terbitlah hope ini.
Dia masih di panic tapi sudah mengarah ke hope. Jadi kalau belinya di sini ini adalah posisi terbaik kita beli kalau untuk weekly ya. Nanti kalau weekly-nya sudah di atas baru kalaupun ada alert jangan beli karena dia sedikit lagi masuk ke grid. Tapi apapun itu kita lihat chartnya dulu lah. VPA monthly auto. Mudah-mudahan kita bisa lancar ya Bapak Ibu. Monthly-nya bentuknya seperti ini ya. Berarti dia bentuk siklus baru nih Bapak Ibu. Ya ini selling climax, auto reaction secondary test selesai. Nah ini the best time for buying untuk monthly. Ini adalah second chance to buy untuk monthly. Baru naik ke atas. Ya kalau saya sih cuma kena sampai di sini ya. Nah ini diajarkan ini bagaimana menyusun trading plan. Tapi ini monthly, kita tidak trading monthly. Tapi kita baca siklusnya saja. Dia ini adalah low. Ya ini adalah low-nya. Ini adalah high. Ini adalah high low. Ini adalah higher high. Ini adalah high low. Mudah-mudahan dia bentuk higher high baru. Paling nggak double top lah dia ke 3620. Kita lihat dengan VPA weekly auto. Ya. Kalau begini sih seperti stepping stone ya Bapak Ibu. Weekly dia. Ini sudah naik tinggi nih Bapak Ibu ya. Ini marking up, terjadi distribusi, marking down, akumulasi lagi. Akumulasi mengambil mana? Ambil rally base rally di sini. Ini kita belajari di volume price analysis. Drop low high, high low, higher high, high low, higher high ya. Jadi di sini ada zona demand yang menahan ini. Weekly itu. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Sekarang kita turun dulu ke VPA daily. Auto. Nah, di auto, di daily, dia menyatakan the best time for buying-nya di sini. Oke, Bapak Ibu, kita di sini disebut dengan marking down. Nanti buntan Bapak Ibu, ini bisa jadi contoh belajar di tutorial, di mana ya? Di volume price analysis lah ya. Turun. Ini high, ini low terhadap high, ini lower low, low terhadap high, lower low. Ini ada gap, dia tutup dulu, lower low. Nah, di sini dia tidak lower low. Ini selling climax, auto resistance secondary test. Naik ke atas, ini adalah the best time for buying. Oke, the best time for buying. Kalau kemarin di kelas ya Bapak Ibu yang ikut workshop, dia akan mengambil lagi, disebut dengan apa namanya, resistance become support. Kita sebut dengan second chance to buy. Ya, diingat-ingat lagi, kita analoginya adalah orang surfer ya, surfer kemarin. High low, low high, higher high. Oke, ini kita harus cek lagi di mana zona supply-nya. Yang pasti dia sudah bentuk pattern ya. Sinyalnya adalah potensial buying climax. Dia buying climax karena greedy dia ya Bapak Ibu. Speedometernya greedy ya. Greedy, dia bilang potensial buying climax, kena langsung break, dia langsung dihajar, bam. Alertnya pertama lagi. Effort to rise bullish sign, high volume up bar closing indicator strength-nya, jadi dia bisa naik, tergantung supply-nya ada nggak sebelah kiri. Oke, sekarang kita lihat dengan Evol Auto untuk mengecek stop loss-nya. Berikut ini adalah chart Evol ya, equivolume. Wih, ini disebut dengan power box ya Bapak Ibu. Kita belajar di volume price juga lah kalau nggak salah ini ya. Ini disebut dengan power box. Power box. Dia berarti ini di break. Di antara dua break kita cari stop loss, berarti stop loss-nya di sini Bapak Ibu. Low ini adalah stop loss. Jangan pernah trading tanpa stop loss ya Bapak Ibu. Jadi stop loss, nanti dia kalaupun dia turun Bapak Ibu pasang ada order buy di sini tergantung VBP-nya di mana. Tidak ada gap ya, di sempat bawah cucuk dulu. Bagus itu, kita lihat VBP auto untuk melihat zona supply and demand dan kita mau tahu jualnya di mana. Oke, dia break. Ya. Bapak Ibu tarik aja garis di sini. Ya. Oh, di bawah sini juga artinya. Nah, ini sekarang menjadi zona demand. Demand zone ya. Nah, ini biasanya kalau mau naik tinggi dia bisa aja besok dia naik, lalu dia turun lagi ya. Hari candle besok merah hijau, dia turun dulu untuk mengambil demand ini karena dia harus ada demand-nya untuk mengangkat tinggi.
Oke, di sini memang ada supply. Ini apa nih? Daily ya. Harusnya weekly dulu. Oh, weekly dulu kita. Oke, VBP weekly auto supaya tahu tingginya di mana sih kita pasang target. Ini ada supply zone. Oh, ini yang besar ya. Ini Bapak Ibu ada supply zone, baru di supply ini Bapak Ibu cari sell mother candle-nya. Sell mother candle-nya ya ini atau ini sudah dites atau ini. Jadi kalau kita ambil yang kecil ini jadi target Bapak Ibu. Ya, ini risiko rasanya sudah cukup nih sekarang ya. Kenapa enggak Pak di sini? Ya boleh, tapi di sini ada supply yang orang-orang di sini nyangkut saat ini ya. Oke, kita tahu dia ada sekitar 3.200 lah. Kita lihat daily-nya 3.200. Oh, di atas amannya. Kalau untuk yang agresif, Bapak Ibu bisa jual di sini berarti 2.700-an atau 2.750 yang ini ya. Atau yang ini juga bisa. Ini disebut dengan sell mother candle. Oke, dia ngetes yang di sini sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa tarik aja ini nilainya berapa, risk reward rasionya untuk daily bisa dihitung. Stop loss-nya di sini, reward-nya di sini. Jadi kalau besok dia turun, Bapak Ibu beli di sini, beli di sini, beli di sini, beli di sini, beli di sini. Oke, bagus ya. Kita lihat dengan wave auto. Wave-nya juga harusnya sudah nih di daily. Ya, wave-nya sudah nih. Ya, dia sudah mematikan. Di sini sudah terjadi perubahan wave. Ini masih menang down wave-nya. Begitu dia break, boom, di sini dia sudah break, maka terjadi perubahan wave. Di sini sudah terjadi perubahan wave, dia kasih kesempatan lagi ya untuk bentuk wave kecil. Ini kayaknya kalau dia lebih tinggi, wave-nya sudah valid. Sementara hari ini orang-orang hajar kanan. Wow, cukup besar nih Bapak Ibu, 8,5 juta ya. Hajar kanannya hari ini orang greedy nih. Kalau di auto, sekarang kita lihat DOM-nya. DOM auto. DOM auto dia hari ini asingnya 14,3, lokalnya 85 ya. Dalam 5 hari dia 5,3%, 20 hari 9. Hari ini besar kalau kita lihat rasionya. Kita cek dengan PIF kalau gitu. Dia net atau sell. PIF auto. Untuk foreign flow chartnya di perintahnya diakses dengan perintah /PIF. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat ini sahamnya turun, dia sempat naik. Ya mau korelasi nggak korelasi kita lihat saja lah. Hari ini asingnya net buy. Ini lihat candlenya net buy dan ini lainnya dia ke atas. Asingnya hari ini masuk di saham auto adalah Astra Autopart adalah 9,55 miliar. Dalam 5 hari dia dikumulatifkan minus atau net sell sebesar minus 8,66 miliar. Dalam 20 hari asingnya net sell 25,25 miliar. Dalam 60 hari ada 76,15 miliar asingnya net sell. Dalam 100 hari makin besar ada 84,59. Oke, itu dia Bapak Ibu. Mungkin yang baru masuk dia ini besar juga. Mudah-mudahan konsisten ya asing yang masuk. Dia membentuk new pattern nih. Tapi kalian lihat kan dominan rasionya asingnya juga cuma berapa belas persen lah. Sekarang kita cek dengan trend auto. Q1 ya, Q2-nya belum keluar ya Bapak Ibu. Ya, delay lah namanya juga ini. Oke, kita lihat EPS grow-nya 2,28 tapi masih Q1, tunggu saja. Sekarang dia under value ya Bapak Ibu. Itu saja. Ini golden cross lagi. Sunky-nya gimana tahun lalu? SKF auto. Sunky-nya lumayan. Untuk Astra Autopart Bapak Ibu dia double digit di tahun 2023. Ini mid year-nya belum saya buat juga nih. Nantilah ya kalau ada waktu ya. Revenue-nya di top line-nya sama ya. Ya, di net income-nya dia double digit meningkat. Sekarang kita cek dengan PWS. PWS ada alert dia. PWS atau Jet sama. Pakai Heikinasi. Di kelas kemarin cukup banyak pertanyaan tentang candle Heikinasi ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Ada buy-nya ada 5, ada banyak. Tapi dia tidak ada gap. Trennya sudah up. Volumenya sangat besar, spreadnya wide, very high, tapi zone-nya belum terlihat ada akumulasi.
Ya, dia menunggu ini, namanya flower Bapak Ibu. Kalau ini sudah muncul, kuat. Sekarang flower terakhir ada resisten. Sekarang dia baru mau ada sinyal lagi. Kita tunggu muncul kembali seperti ini, ya Bapak Ibu. Itulah indikasi dia support kuatnya. Buying pressure-nya besar sekali ini Bapak Ibu, candlenya, lalu power buy-nya juga besar jadinya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk alert auto. Sekarang kita lihat saham-saham lainnya. Kita akan cepat saja, Bapak Ibu bisa lanjutkan sendiri nanti sesuai sebagaimana pembahasan auto. Kita lihat pawon. Alert pawon. Ini pun kalau ada yang menarik, biasanya saya analisa kembali setelah timnas selesai main. Pawon bulan Juli ini ada 3 kali alert. Ini menarik juga nih, harusnya sudah tidak fresh juga dia. Speedo pawon ini dalam senyap terus nih pawon nih. Berarti udah di bulan Juli udah 3 kali dia. Banyak itu 3 kali alert dalam sebulan. Great, ya artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Untuk weekly-nya Bapak Ibu silakan cek. Kita cek dengan Star Pawon. Nanti waktunya kita buru-buru nonton bola nanti. Kayak enak. Pawon di rotasi bintang daily dia sempat melemah, tapi hari ini secara relatif dia menguat. Dan murni ini mungkin karena pergerakan saham ya, karena kompositnya kan positif, cuma 0,01 kecil saja. Propertinya, sektoral propertinya melemah ya. Sekarang kita lihat VPA untuk pawon langsung ya Bapak Ibu. Weekly rotasinya Bapak Ibu cek sendiri. Oh, zigzag sih. Tapi bottoming yang sudah terjadi Bapak Ibu. Lihat ini bottomingnya terjadi, dia harus dilihat di weekly nih. Dia bergeraknya memang tipikalnya seperti inilah pawon. Sekarang sudah naik dia ke atas. Low, high, high, low. Mudah-mudahan dia mau untuk high, high. Kalau dia mau crossing 436, close up ya. Close di atas maksudnya. Sinyalnya tidak ada. Kita lihat foreign flow. PIF pawon. Berikut ini adalah foreign flow untuk pawon. Kalau kita lihat pawon ini, di sini sahamnya bergerak naik, asingnya tidak signifikan. Untuk hari ini asingnya masuknya hanya 3,6 miliar dan 5 hari dikumulatifkan asingnya net sell 1,76 miliar dan 20 hari net sell membesar sebesar 19,45 miliar dan 60 hari luar biasa ini semakin membesar sampai tembus 123,77 miliar asingnya net sell dan sehari asingnya semakin besar lagi, double lagi 226 miliar asingnya net sell. Jadi tampaknya memang dalam 5 bulan terakhir asingnya net sell terus di ini. Belum ada sentimen positif sih, tapi kalau dari price-nya sahamnya sudah naik. Oke, itu dia foreign flow untuk pawon. Kita lihat saham berikutnya. Bevin, Alet Bevin. Salah. Alet Bevin. Kita cek dia fresh atau enggak. Kalau dia fresh atau alert pertama, itu menarik. Oh, ini sepertinya sama kayak auto ya Bapak Ibu, dia pas sebulan, hampir sebulan lah. Kita lihat dengan Speedo Bevin, apakah sudah ekstrim? Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply ya, berarti dia mulai bergerak naik. Kita lihat dengan Star Bevin. Ini analisa singkat saja, Bapak Ibu bisa lanjutkan nanti. Oh, Bevin secara rotasi daily-nya dia berputar-putar dan hari ini seperti toing, mantul di bottom ya, di paniknya. Sekarang dia langsung momentumnya menguat, power price-nya juga ada penguatan. Mungkin segera bergerak ke sana. Saat finalnya melemah nih, relatif. Maksudnya terjadi deselerasi. Kita lihat dengan VPA Bevin, bagaimana volume price-nya. Bottoming. Iya, bottoming Bapak Ibu. Selling climax, auto reaction secondary retest, sign of weakness. Ini ledakan volume ini. Ya, Bevin ini ledakan volume ini Bapak Ibu. Sesuatu ya, di Bevin ini sesuatu. Karena volumenya meledak, lihat. Boom gitu. Ini sesuatu dan dia tidak cun pula. Cun sudah dibahas kemarin di dalam kelas dan ada sinyal buy-nya di sini. Bevin ini sesuatu sinyalnya strength in returning after downtrend. They move indicate strength to bar reversal sinyalnya, to bar reversal. Ada sesuatu nih Bapak Ibu, ini bisa sudah saat ini double bottom dia malah. Ini ada spring sedikit sepertinya. Oke, kita lihat dengan foreign flow. Ada nggak asing di Bevin ya? Oke, BFI Finance, kalau lihat asingnya luar biasa Bapak Ibu, berlawanan dengan sahamnya. Ya, sahamnya turun terus, asingnya akumulasi terus. Ini
ngeri nih Bapak Ibu ya. Jadi Desember 2023 asingnya akumulasi terus. Dalam hari ini aja asing yang masuk net di Bevin adalah 5,88 miliar, dan 5 hari asingnya keluar minus 3,72 miliar, dan 20 hari asingnya minus 0,79 miliar net sell. Ini dalam 60 hari langsung lompat membesar. Jadi 60 hari yang lalu artinya 3 bulan ya Bapak Ibu. Asingnya melakukan akumulasi ditotalkan besar 332 miliar. 100 hari lebih besar lagi ya, 563 miliar. Luar biasa nih, besar sekali. Ini hijau-hijau semua nih Bapak Ibu. Dari 3 bulan sampai 5 bulan yang lalu. Baik, itu dia foreign flow untuk Bevin. Sekarang kita lanjut saham yang lainnya. GTRA, saya nggak pernah pegang nih saham GTRA apa nih ya, alert GTRA ini saya nggak paham tapi sudah banyak. Dia sudah pernah fresh alertnya, jadi alertnya di bulan 3 tanggal 3 Juli dia sudah keluar. Berarti ini harusnya terjadi peningkatan penguatannya sudah pernah diindikasikan sebelumnya. Kita lihat dengan Speedo GTRA ini sama apa ya? Gatra atau apa? Ekstrim, hati-hati kalau sudah ekstrim dia Bapak Ibu, besok dia terpancing bisa untuk sell on strength, untuk supply masuk. Kita lihat dengan Star GTRA. Saya hanya kasih daily-nya saja ya, speedometer daily, rotasi bintang daily, silahkan cek weekly-nya. GTRA sekarang dia melawan arah ya, dia sekarang masuk kembali di zona grid. Lihat ini memang momentumnya kuat dan power price-nya kuat, relatif terhadap composite hingga langsung masuk dia ke zona grid. Kita lihat VPA-nya, VPA GTRA ini sama apa ya? Pantas dia volatilitasnya tinggi, jadi dia sempat jatuh, spread-nya melebar-melebar tiap hari ya. Nih volatilitasnya, bentuknya begini nih. Ngeri nih bandarnya nih Bapak Ibu. Saya nggak tahu pula nih, saham nggak pegang pula saham beginian ya. Maaf ya Bapak Ibu, no comment saya. Kita lihat PIF-nya. GTRA. Coba lihat apa namanya. Graha Prima Sukses Mandiri. Saya nggak kenal. Nggak pernah pegang sekalipun. Asingnya net sell hari ini Bapak Ibu kecil-kecil saja. Foreign flow untuk GTRA Graha Prima Sukses Mandiri tidak menarik juga. Saya lihat dia tidak ada yang pernah akumulasi ya. Pernah nih. Kalau udah 100 hari kita akumulasikan, asingnya net sell menjadi 2 miliar lebih ya. Oke. Mungkin banyak yang nyangkut ini Bapak Ibu. Ini baru IPO, baru dia terbang, baru disembelih ya ini. Saya nggak tahu, saya nggak pegang. Mungkin kalau sama IPO di keret naik, baru disembelih, ini pasti banyak korbannya di GTRA. No comment, sebenarnya saham-saham begini. Kita lihat yang lain. Nanti kalau kayak komentar, orang lain tersinggung gitu. Karena saya nggak menguasai juga, nggak kenal. Kita lihat alert BRPT ini nge-swing enak Bapak Ibu ya, dia alertnya ngeri terus dia turun bisa nge-swing ya. Jadi awal bulan Juli dia sudah ada alert. Kita cek dengan Speedo BRPT ini kalau mengharapkan dividennya Amsyong ini kecil sekali ya. Jadi tapi ini enaknya untuk trading nge-swing. Grid dia berada di zona demand sekarang. Kita cek dengan Star BRPT. BRPT dia melemah, hari ini dia menguat relatif terhadap komposit langsung Bapak Ibu sejajar dengan garis, artinya resultantnya menguat. Kalau bukan ini besok mungkin dia bisa berbalik lagi kalau dia berbalik ke arah sana. Cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA BRPT ini cocok untuk nge-swing, ambil di bawah 1000, jual di atas 1000 berapa gitu ya. Tapi ini mulai ada pattern ya. Kalau ini kuat, ini menjadi low, ini menjadi high. Ini sementara ini menjadi high terhadap low. Ya, menjadi high low. Nah, ini kalau dia close di atas higher high, jangan diikutin swingnya karena dia patternnya sudah berubah ya. Di kelas kemarin saya sudah ajarkan yang bentuk ini ya. Jadi kalau saat akumulasi terjadi bentuk ini, udah cukup, jangan sell on strength lagi, let profit run. Sinyalnya tidak ada, sahamnya ini semacam ledakan volume, hilang, boom, tapi kurang kuat ya. Ini BRPT ini sejenis ledakan volume ya. Ini kalau udah tinggi aja 2 kali lipatnya segini, ini ledakan volume di BRPT. Oke, dia tidak membentuk new low. Maksudnya high low-nya sudah ada ya, high low-nya sudah ada, high terhadap low-nya sudah ada ini.
Mudah-mudahan tidak jebol. Sekarang kita akan cek dengan foreign flow BRPT ini asingnya doyan nggak ya? Oke. BRPT, Bapak Ibu, polanya seperti ini adalah foreign flow untuk BRPT, Barito Pacific. Kita bisa lihat dia nggak kemana-mana. Ini saat dia naik, harga saham naik, asingnya sedikit saja. Begitu harga sahamnya turun, wah diguyur sama dia besar ya di sini berhari-hari. Lalu mungkin ada korelasinya. Bapak Ibu bisa lihat terakhir ini dia net buy. Hari ini dia net buy sebesar 28,39 miliar asing di BRPT, dan 5 hari asingnya keluar 5,32 masuk ya net buy 5,32 miliar. Dalam 20 hari di sini mulai asingnya net sell sebesar minus 73,78 miliar mulai 20 hari atau mulai sebulan yang lalu. Dan 60 hari besar sekali 429 miliar asingnya net sell, dalam sehari dia 424 miliar. Jadi memang sejak 20 hari atau 1 bulan terakhir kita lihat asingnya ini net sell terus ya, dikumulatifkan sampai 100 hari. Oke, itu yang penting stop loss sudah kelihatan Bapak Ibu di 1035. Bapak Ibu kalau mau masuk BRPT pastikan stop lossnya 2 tick atau 3 tick, bisa 1025 atau 1020 itu bisa menjadi stop loss. Mudah-mudahan maksud saya dia tidak membentuk new low dari fraktal ini. Ayo, lanjutkan. Kita mau nonton bola. Raja. Alert Raja nih. Raja fresh dia Bapak Ibu ya. Fresh. Kita lihat dengan Speedo Raja. Saya sudah naik nih. Grid artinya demand-nya hari ini lebih besar pada supply, belum masuk ekstrim. Kita lihat dengan Star Raja. Rukun Raharja. Oh, bolak-balik dia di zona panik ya. Mungkin mudah-mudahan dia bisa crossing ya, dia melewati garis segitiga ini, dia crossing ke sana, menguat power price-nya hingga kita sebut dengan habis panik terlebih dahulu. Sektor energinya bolak-balik ini, sekarang makin melemah relatif pada composite. Kita lihat weekly-nya lah, bonus Star Raja. Oh, weekly-nya dia jatuh, berharap panik, siklusnya kita berharap begini ya turun. Sementara sudah alert duluan, dia begini, nanti dia naik. Panjang perjalanan, kalau di sini kita jual ya. Masuk zona ini kita beli weekly-nya. Kita dengan VPA Raja. Jadi kalau ragu di daily, Bapak Ibu cek weekly. Oh, gini dia. Oh, tapi belum berhasil ya Bapak Ibu. Dia sekarang tertahan di zona supply. Ini mau naik berat ini Raja nih Bapak Ibu ya. Mohon maaf bagi yang punya, saya tidak mengecilkan hati Bapak dan Ibu atau yang tidak lanjut beli lagi. Kenapa gitu? Ya, karena dia tertahan di zona supply ya. Dia masuk, dia supply-nya masuk di sini ya. Sinyalnya memang bagus, pushable on end of the trend. Dia bilang di sini marking down distribusi. Ini dia mau ngetes, tapi kalau supply terkuat, dia mau untuk new low lagi bahaya. Kecuali dia close di atas 1205 ya. Ya saya tambah satu bonus lagi. Kita lihat VBP Raja. Kita mau lihat benar dia tertahan di zona demand-nya. Supply. Ini ya, supply ini. Ini ada supply. Ini dia supply. Ini dia barangnya. Dia masuk tertahan. Dia harus close di atasnya, maka dia akan rebound, masuk ke zona demand lagi. Kalau udah close di atas menjadi demand ya otomatis, tapi sekarang ini menjadi supply and demand. Dia yang menekan ke bawah. Nah, baru dia tes sekali untuk naik. Target jual ini sell mother candle dekat-dekat supply. Paling tinggi ya, itu dulu untuk nge-swing. Jadi besok kalau mau beli, mudah-mudahan dia turun untuk naik. Kenapa? Saya kemarin di kelas sempat menjelaskan ini kita harus punya poten low L sudah ada. Ini kalau high, dia harus turun dulu membentuk high low, baru dia membentuk higher high. Nah, kalau ini sudah terbentuk baru. Sekarang ini kan belum nih. Ini dia semacam technical rebound tapi tertahan di zona supply. Raja. Kita lihat foreign flow di Raja. Kalau di Raja itu Malaysia kayaknya ya. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk rukun Raharja Bapak Ibu di mulai awal Juni atau pas akhir Mei, asingnya keluar dengan derasnya.
Lalu kemarin hari Jumat mulai masuk sedikit, hari ini masuk banyak ya Bapak Ibu. Masuk sedikit, masuk banyak. Jadi mungkin didorong oleh asing juga. Hari ini asingnya net buy 3,38 di Raja miliar dalam 5 hari. Kalau di netkan menjadi net buy untuk Raja 1,1. Tapi dalam 20 hari dikumulatifkan ternyata asingnya tercatat net sell sebesar minus 6,19 miliar. Dalam 60 hari ada asingnya tercatat net sell lagi, mungkin besar 16,45 miliar. Tapi dalam 1 hari net sell-nya mengecil secara kumulatif menjadi cuma 14,47 miliar. Jadi inilah Bapak Ibu untuk foreign flow untuk rukun Raja. Bisa diperhatikan zona supply-nya di atasnya. Kalau mau buy on weakness Bapak Ibu tunggu aja di sini, bisa beli di sini di S1 ya, di low-nya sama di lower fraktalnya ya. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk foreign flow rukun Raja, dan saya rasa sudah cukup untuk analisa after market close hari ini. Jangan lupa nonton Timnas, jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Semoga membantu Bapak Ibu dalam trading. Bagi yang mau ikut workshop, silahkan Bapak Ibu, mumpung masih ada dibuka pendaftaran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.